pagi, Jemaat GKJ Mergangsan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Lentera GKJ Mergangsan. Jemaat yang terkasih, apakah kita ingat peristiwa beberapa hari yang lalu? Atau mungkin peristiwa ini juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam berita-berita yang viral. Misalnya salah seorang anggota TNI marah dan merusak mobil milik orang lain atau orang yang marah-marah karena suatu hal sehingga mempermalukan orang lain atau merugikan orang lain. Tentu peristiwa ini tidak hanya kita jumpai pada media sosial, tetapi juga dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Mungkin Anda sebagai orang yang dimarahi, orang yang kena marah. Anda dipermalukan di depan umum, atau barang-barang milik pribadi Anda dirusak oleh orang yang marah kepada Anda. Atau mungkin Anda dipukul, dilukai, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita pernah juga mengalami kemarahan yang tidak terkendali. Kita karena tidak bisa mengkontrol diri kita dengan baik, kita terlalu emosional sehingga kata-kata yang terucap dalam mulut kita itu bukan kata-kata yang baik. Kita dapat menyakiti orang-orang di sekitar kita, mempermalukan orang-orang di sekitar kita, atau merusak barang-barang, atau sampai bahkan mungkin melukai secara fisik. Nah, hal-hal ini terjadi karena orang tidak dapat mengendalikan amarahnya. Oleh karena itu, seringkali kemarahan dianggap sebagai sebuah hal yang negatif. Orang Kristen itu nggak boleh marah harusnya. Orang Kristen itu harus selalu sabar. Marah itu bukan bagian dalam spiritualitas kekristenan. Jadi kemarahan itu cenderung dinilai sebagai hal yang negatif. Tapi apakah benar demikian? Nah, tentu tidak demikian ya. Kita tidak bisa berkata kepada seseorang, kamu tidak boleh marah. Kamu harus selalu sabar, dan lain sebagainya. Karena marah sebenarnya adalah emosi yang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah merasakan marah. Setiap manusia pernah mengalami kemarahan. Akan tetapi, yang menjadikan emosi marah itu negatif atau positif adalah apa yang dilakukan ketika marah. Jadi ketika seseorang marah dan melakukan hal-hal yang negatif, atau ia mengekspresikan kemarahannya dengan hal negatif, maka kemarahannya adalah negatif. Tetapi jika kemarahan itu dapat dikelola dengan baik, maka kemarahan itu akan menghasilkan hasil yang positif. Jadi, marah berdampak baik jika diungkapkan dengan cara yang tepat. Nah, bagaimana kata Alkitab tentang kemarahan? Ayat yang sudah sangat familiar kita dengarkan. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, yang kita garis bawahi pertama adalah apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi Rasul Paulus pun mengatakan bahwa
It's okay marah. Marah bukanlah hal yang negatif, yang perlu disingkirkan atau yang tidak boleh dilakukan. Tetapi catatan selanjutnya adalah janganlah kamu berbuat dosa ketika kamu marah. Jadi pertanyaannya bagi kita bukan bagaimana cara supaya kita tetap sabar dan tidak marah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara kita supaya kita dapat mengendalikan diri. Supaya jangan sampai ketika kita marah, kita berbuat dosa. Pernah dikatakan bahwa ketika seseorang marah, maka hendaklah dia diam. Dan hal ini bisa kita lakukan. Ketika marah, jangan lakukan hal apapun. Jangan katakan hal apapun. Lebih baik duduk, diam, dan coba tenangkan diri. Mengapa demikian? Karena ketika kita sedang emosional, kita cenderung tidak dapat mengendalikan diri kita. Oleh karena itu, lebih baik kita diam, supaya jangan sampai ketika kita marah, kita menyakiti orang lain. Kita mempermalukan orang lain. Kita merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Atau bahkan jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan hanya karena kita tidak dapat mengendalikan amarah kita. Sudah banyak contoh kekerasan yang dilakukan, yang diviralkan di media sosial, hanya karena mereka tidak dapat mengendalikan amarahnya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi bijaksana, kita kendalikan diri kita, kendalikan amarah kita, supaya jangan sampai ketika kita marah, kita berbuat dosa. Lalu, yang kemudian, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan sampai kemarahan itu kita bawa berlarut-larut. Kita juga butuh untuk berdamai dengan diri sendiri maupun berdamai dengan orang yang membuat kita kesal. Jangan sampai kemarahan kita mengakar dan menjadikan kita sebagai orang yang mendendam, yang membawa kemarahan kita sampai besoknya lagi, dan seterusnya. Itu hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, selain itu, ketika kita diam, juga jangan sampai kita silent treatment atau mendiamkan orang yang membuat kita emosi. Karena seringkali kebalikannya, kita mungkin tidak marah secara verbal, tetapi kita mendiamkan. Itu juga tidak baik. Oleh karena itu, mari kita masing-masing punya cara tersendiri untuk mengendalikan amarah kita. Dan ingatlah bahwa kemarahan tidak sepenuhnya negatif. Kemarahan itu baik apabila kita bisa mengelolanya. Kemarahan bisa membuat kita mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar. Kemarahan bisa mengarahkan seseorang untuk memperbaiki sesuatu, asalkan dilakukan dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar untuk mengendalikan diri, terutama mengendalikan emosi amarah kita, supaya jangan sampai kita berbuat dosa dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa renungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas pagi hari yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kami.
Dan pada pagi hari ini bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 26. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami supaya ketika kami marah, kami jangan sampai berbuat dosa. Kami jangan sampai merugikan orang lain maupun diri kami sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengendalikan diri dan mengelola emosi kemarahan kami. Supaya jangan sampai orang-orang di sekitar kami merasa dipermalukan, merasa dirugikan, hanya karena kemarahan yang tidak terkendali. Ajarkanlah kami Tuhan untuk dapat membuat kemarahan kami berdampak positif, terkhusus bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk dapat senantiasa setia untuk mengendalikan diri, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dapat berdampak baik bagi sekitar kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian lentera kita pada pagi hari ini. Marilah kita belajar untuk mengendalikan diri, terutama saat kita marah. Jangan sampai orang lain tersakiti hanya karena kita tidak dapat mengendalikan emosi kita. Tuhan Yesus memberkati.